Bapak Ibu jamaah masjid Bait Salam yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Ahad pekan kelima ini, insyaallah kajian kita bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Maskur Siddiq LCMA dengan pembahasan kaidah fikih dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari bagian kedua. Hari ini jamaah masjid Bait Salam yang dimuliakan Allah, marilah kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita simak kajian ini kepada guru kami persilakan kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna. Bapak hadirin wa hadirat yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa hadir bertemu pada subuh pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan menunggu. Jadi memang di luar prediksi, saya pikir jalan jam 4 nggak macet, ternyata macet. Jadi kayaknya malam minggu banyak yang begadang kayaknya. Karena kemarin saya lewat di tempat yang sama, malam Sabtu kosong, enak lagi. Udah saya lewat aja, nggak pakai lihat map lagi. Maksudnya memang lihat map gitu ya, ini ketahuan. Gitu, ternyata setengah jam di situ aja. Ya, nggak apa-apa. Qadarullah ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan ya, apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Ya, jadi saya maaf atas keterlambatannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kaidah yang berikutnya. Kaidah yang lalu kita telah bahas la darara wa la dirar. Ya. Tidak boleh ya doror apa ya duru, membahayakan atau merugikan. Waladira nggak boleh saling membahayakan atau merugikan. Ini kita masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah, dia kata syaqqa yasuqu. Asal kata syaqqa yasuqu itu membelah. Ya, seperti dalam Al-Qur'an, idzas samaa'un syaqqat. Ya, ketika langit terbelah. Jadi kalau kita umpamakan piring terbelah, itu dikata syak. Ya, ya syuku ya. Terkadang diartikan sesuatu yang memberatkan. Ya, yang memberatkan. Ya, seakan-akan berat sampai membuat seorang itu patah tulang punggungnya, seakan-akan begitu. Ya, maka disebut masyaqqah. Ya, sesuatu yang memberatkan. Ya. Sesuatu yang memberatkan, tajlibu, mendatangkan at-taisir, kemudahan. Arti jika ada sesuatu yang sulit, maka akan datang aturan yang memudahkan. Ya. Jadi jika ada sesuatu yang sulit, maka akan datang aturan yang memudahkan. Di dalam Islam itu prinsipnya memudahkan, bukan menyulitkan. Ya, memudahkan bukan menyulitkan. Jadi prinsipnya bukan kalau bisa sulit kenapa mudah, kalau bisa disusahin kenapa digampangin. Nah itu salah ya, itu salah. Yang betul apa? Kalau bisa mudah kenapa yang susah, gitu ya, gitu. Tapi terkadang begitulah manusia, adrenalinnya mendorongnya untuk yang susah. Udah ada jalanan yang enak, milih jalanan yang susah dengan alasan adrenalin gitu ya, itu merasa ada tantangan. Kan terkadang manusia begitu ya. Nah, tapi dalam Islam bukan berarti adrenalin itu diabaikan, tapi digunakan pada tempatnya. Sebenarnya apa? Kamu punya adrenalin, ayo kita hadapin musuh. Nah begitu ya, hadapin musuh nih, kita perang. Nah itu adrenalinnya di situ tuh. Maka zaman Nabi yang ikut perang anak muda mulu, ya kan? Memang anak muda kan seneng berantem ya kan? Nggak ada objek aja dibuat-buat, tawuran kan gitu ya. Makanya pemuda-pemuda zaman Nabi diajak perang langsung mau. Ya kan gitu. Kayak anak-anak yang pada suruh tawuran bener tuh, jadi militer aja tuh, jadi tentara sekalian, ya kan? Itu biar berhadapan tuh sama
orang-orang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia daripada kalian tawuran gitu. Al-masyaqqah tajlibut taisir, ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Lebih tepat bukan kemudahan sebenarnya, karena taisir itu memudahkan. Jadi aturan yang memudahkan, ya, di saat ada kesulitan. Ya, dalam Islam memang, ya, kemudahan itu dapat kita lihat pertama dari hukum-hukumnya. Ya. Hukum-hukum yang Allah Ta'ala buat itu prinsipnya mudah. Kenapa mudah? Agar manusia tidak berat menjalankannya. Ya. Karena yang diinginkan adalah ketaatan, kepatuhan. Seorang cenderung akan mudah taat, patuh kalau perintah yang diberikan mudah dilakukan. Tapi sebaliknya kalau perintahnya itu berat, cenderung enggan, atau setidaknya malas gitu. Ya, kayak kita sebagai warga negara, mungkin kalau diadakan riset, tanya secara jujur, kira-kira ikhlas nggak bayar pajak? Kalau ditanya, mungkin kalau bikin riset, ya, berapa persen kira-kira yang bayar pajak itu tulus gitu, ya, ikhlas, ya, atau terpaksa? Ya tentu jadi, ya kalau pajaknya nggak ada pasti mending apa aja gitu. Makasih. Ya, makanya kalau ada kemudahan-kemudahan langsung kan diambil, pembebasan pajak dan semacamnya kan gitu kan, diusahakan. Kenapa? Ya karena gede pajak tuh, bisa 10%, bahkan ada yang sampai 20% yang gitu, ya. Dalam Islam kan zakat cuma 2,5%. Ya, 2,5%. Itu pun diambil dari hasil. Ya, artinya nggak ada hasil, nggak ada zakat kan gitu. Ya, jadi ringan. Ya, kalau zakat yang besar ada memang, tapi dilihat dari mananya, dari sisi usahanya lebih sedikit, pajaknya lebih banyak. Usahanya semakin banyak, pajaknya makin dikit, begitu. Itu, ya. Jadi kan ada zakat kan ada 2,5%, ada 5, ada 10, ada 20. Kan begitu, ya. Nah, itu ketentuannya berdasarkan apa? Berdasarkan berat dan ringannya usaha. Semakin berat usaha manusia, semakin ringan zakatnya. Ya, semakin ringan usahanya, semakin besar zakatnya. Begitu. Ya. Kan saya baca di berita, ya, katanya UMKM mau dipajakin juga. Waduh. Rakyat protes, dimodalin gagah, ya, dibantu gagah, udah berhasil dipajakin kan gitu. Nah, itu kalau aturan manusia begitu, tapi kalau aturan Allah Ta'ala enggak. Nah, sudah begitu banyak kemudahan dalam melaksanakan segala macam hukum, ya, tapi masih ada, ya, kemudahan di saat menemukan kesulitan. Ya. Di saat menemukan kesulitan, misalkan, ya, sholat nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kenapa? Karena tujuan sholat itu khusyuk. Khusyuk. Kalau dia harus merasakan sakit, nah, jadi kan kurang khusyuk kan? Ya udah duduk aja, nah kan begitu. Ya, udah duduk aja kan gitu kan. Daripada kamu dipaksakan bangun, duduk sambil merasakan nyeri, sakit, nah berarti kan kekhusyukannya terganggu. Ya, jadi fokus kepada tujuannya, fokus pada tujuannya. Ya. Nah, kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir memang tidak selamanya semua kesulitan mendatangkan kemudahan. Ya. Ya. Di sini ada beberapa ketentuan. Ya. Ini nggak setiap kesulitan selalu diberikan kemudahan. Kenapa? Ya, karena secara umum kan namanya hukum untuk membebani. Ya, pasti ada sedikit banyak sesuatu yang memberatkan. Misalkan puasa, ya puasa berat. Terus kalau nggak mampu langsung nggak puasa, nah
nggak selalu begitu. Ya, nggak selalu begitu. Bangun subuh berat mungkin. Ya, tapi apakah diganti? Ya, enggak. Jadi nggak selalu begitu. Maka ada ketentuannya. Pertama, ya kan, masyaqqah yang bisa mendatangkan keringanan itu kalau di atas kemampuan. Di atas kemampuan manusia. Kalau masih dalam batasan kemampuan manusia, maka kesulitan tersebut tidak mendatangkan kemudahan. Ya. Misalkan puasa. Puasa itu masih dalam batas kemampuan manusia untuk menahan lapar 12, 13, 14 jam. Ya. Kan selama ini nggak ada beritanya orang mati gara-gara puasa. Ya, nggak ada kan gitu ya? Ada nggak? Ini nggak ada ya? Gitu. Ya, arti masih dalam batas kemampuan manusia. Ya. Tapi kalau sudah di luar batas kemampuan manusia, ya, dan itu merepotkan, nah itu baru datang ke kemudahan. Misalkan lagi safar, ya, lagi puasa, tapi lagi perjalanan puasa. Nah itu memberatkan. Boleh nggak puasa? Nggak apa-apa. Boleh, kalau emang itu memberatkan. Karena kan perjalanan itu terasa ya, menguras energi itu terasa. Walaupun kita naik kendaraan kan terasa juga ya, terkuras energinya. Ya, apalagi yang jadi supir dah, terasa tuh energi terkuras tuh. Ya, terasa. Wah, bahkan nggak jadi supir pun jadi penumpang. Ya, kalau yang angkutan umum akan terasa juga. Dibanding kita di rumah aja kan gitu kan. Gitu. Ya. Nah kemudian yang berikutnya yang kedua, ya tadi kan masyaqqah atau kesulitan yang bisa mendatangkan kemudahan itu kalau di atas kemampuan. Yang kedua, masyaqqah yang mendatangkan kemudahan itu ya jika memang tidak ada nas yang memerintahkan secara khusus memikul masyaqqah tersebut. Ya, jadi misalkan ini ada ayat atau hadis yang memerintahkan manusia untuk memikul beban tersebut. Katakanlah bebannya 10 kilo. Berat, tapi emang disuruh. Maka solusinya bukan diturunin jadi 5 kilo. Tapi solusinya berlatih sampai kuat angkat 10 kilo. Nah begitu. Gitu ya. Jadi bukan bebannya 10 kilo diturunin jadi 5 kilo, enggak. Tapi yang diberikan beban tadi berlatih hingga mampu memikul 10 kilo. Kan ada sesuatu yang kita harus bisa ya, maka kita harus belajar. Tapi ada sesuatu yang kita nggak bisa, kita nggak harus bisa. Nah itu boleh kita nggak belajar. Kan ada yang harus, misalkan sebagai laki-laki kepala rumah tangga kan wajib menafkahi. Nggak bisa tuh kewajiban tersebut dilempar ke orang lain. Berarti kan dia harus belajar dan berlatih sampai mampu. Jadi nggak bisa mengatakan, oh ini masyaqqah, ini berat, ya kan? Kaidahnya masyaqqah tajibut taisir. Ya. Sebenarnya gampang-gampang aja dah. Nah, contoh yang paling berat apa? Jihad, perang. Wah itu berat banget itu. Sedikit lebih ringan, masih berat apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini ringan loh, amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang rajin salat 5 waktu aja belum tentu bisa amar ma'ruf nahi munkar. Belum tentu. Dan kemungkaran nggak punya keberanian untuk menegur. Ya kan? Nggak punya kemampuan untuk mengajak orang berbuat baik. Contohnya dia berangkat ke masjid. Ketika dia lewat ada orang nggak ke masjid. Kira-kira kita ajak nggak? Atau kita jalan-jalan aja, orang biarin aja coba. Saya tanya coba, gimana bapak kebiasaannya? Gimana coba? Bapak ke masjid, lewat dengan orang yang nggak ke masjid, lewat aja atau ngajakin? Oh, kalau kenal, kalau nggak kenal nggak? Itu kan amar ma'ruf, apalagi nahi munkar. Lebih berat lagi. Kalau saya alhamdulillah saya biasakan. Siapa yang selewatin saya ajak ke masjid. Tukang ojek, tukang dagang. Nggak mesti kenal.
Bang, sholat bang, masih yuk. Nah gitu. Pasti itu, bukan yang saya lewatin nih, memang yang saya lewatin gitu aja. Bang, ada azan tuh, masih yuk. Istirahat di masjid dah, saya bilang habis ngojek. Nah, gitu. Ya pak, gitu dah, ya udah. Yang penting nggak ngajak, kan hidayah dari Allah. Bang, tinggalin dulu bang, dagang bang, sholat dulu yuk. Gitu. Saya ajak aja. Ya, nahi munkar juga begitu. Ya, pedagang-pedagang yang dagangannya nggak bagus, saya larang. Bang, mohon maaf bang, jangan dagang di sini bang yang begini. Nah gitu, maaf bang, jangan yang karena kadang dagangan anak-anak yang berbau judi, ya emang kecil tapi kan mendidik anak judi tuh, mendidik untung-untungan, ya yang naruh duit di atas kartu nanti lihat untung nggak, nah itu kan judi tuh, saya nggak kasih tuh, mohon maaf bang, jangan dagang di sini bang, gitu. Saya usir, ya saya usir tuh, gitu. Nah ini kan kewajiban yang kalau kita nggak mampu harus mampu begitu, bukan masa kota jibutaisir ini. Oh, saya nggak mampu, biarin dah. Enggak, harus mampu. Kalau nggak mampu biarin aja, nggak udah selesai, agama lama-lama hilang. Ini di rumahnya tadi, anaknya diajak ke mesin nggak? Nah, anaknya diajak ke mesin nggak? Anaknya diajak ke mesin yang laki ya, saya bicara yang laki bukan yang perempuan. Kalau perempuan di rumah sama ibunya, diajak ke mesin nggak anaknya? Karena sampai hampir nggak ngeliat ada anak-anak di sini soalnya. Nggak diajak ke mesin. Nah saya bangun nih, saya tungguin sampai bangun. Saya tungguin, saya bangun. Dia kata saya terlambat kan nggak apa-apa, saya terlambat, yang penting saya tungguin. Ya. Sama anak-anak kan susah dibanguninnya ya. Saya tungguin. Saya pastiin kalau belum bangun, saya tungguin bangun. Ya kan? Mau jam berapapun tidurnya, bangun saya bilang. Saya pastiin sampai bangun, turun ke masjid. Nah, baru saya jalan. Sekarang saya ketinggalan satu, sekarang ketinggalan dua, biarin nggak apa-apa. Yang penting saya pastikan anak saya ke masjid dong, begitu. Subuh itu kalau sholat yang lain mah, emang lagi nggak lagi tidur kan, udah terbiasa dengar azan ke masjid anak saya, alhamdulillah. Udah nggak tahu disuruh lagi dah, walaupun telat dikit tapi pasti ke masjid. Ya, kalau subuh kan lagi tidur tuh, pasti kita bangunin. Akhirnya anak saya juga terbiasa. Kalau dengar azan saya tidur, saya dibangunin, bangun azan. Nah, tuh. Senang saya, kenapa? Berarti dia udah bisa amar ma'ruf tuh, begitu. Nggak pernah marah saya. Nah, ngantuk-ngantuk dia dibangunin, saya nggak bakal marah. Kalau marah nanti anak kecewa udah, oh bapak ini susah kagak mau, nah bahaya tuh. Bangun saya, oh iya. Walaupun nggak segercep dia ya, saya kan bangun pelan seterusnya gitu. Kalau dia kan gercep, bangun langsung. Ya, dari bangun sampai ke masjid kan paling hanya butuh 1 menit 2 menit, anak laki kan nggak ada. Kalau saya butuh 5 menit sampai 10 menit dari bangun sampai ke masjid. Tapi alhamdulillah udah mau amar ma'ruf. Saya bilang dimanapun kamu berada, ajak teman kamu ke masjid tuh, saya gitu. Ya, jadi kalau pergi main, kalau pas pulang yang saya tanya sholat, udah sholat belum? Di mana? Saya tanya begitu. Nah itu amar ma'ruf ya, kalau kita nggak bisa, kita nggak belajar ya nggak pernah amar ma'ruf namanya. Ya, masa kalau di rumah aja nggak bisa amar ma'ruf, mana dengan orang lain? Nah itu, kalaupun masyakoh itu yang tadi butaisir ya, emang harus berarti kan Al-Quran sudah mengatakan, Al-Quran sudah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah maksudnya. Artinya apa? Ya harus sabar dalam mengajak anak sholat. Jangan nggak mau, ya udah biarin dah. Nah itu termasuk masyakoh yang nggak tadi butaisir ya, nggak berat, tapi harus belajar terus sampai bisa. Ya, jadi jangan karena berat udah biarin aja, jangan. Harus terus berlatih sampai bisa. Sampai kapan? Ya, nggak ada batas sampai kapan. Gitu. Ya kan? Jangan sampai suatu saat anak merekam, bapak nggak pernah nyuruh sholat. Nah, itu jangan sampai. Walaupun mungkin dia nggak sholat, tapi diingat bapaknya selalu nyuruh sholat. Nah, itu yang penting. Bapak selalu nyuruh sholat 5 waktu. Itu yang penting banget dia merekamnya. Adapun dia belum dapat hidayah kagak sholat, nah itu urusan Allah. Jangan sampai anak merekam
bapak saya nggak pernah nyuruh sholat. Nah itu bahaya udah, gitu ya. Nah, itu. Jadi walaupun masyakoh berat, nah ini nggak dibutaisir. Kenapa? Karena emang Allah suruh pikul beban berat tadi, ya kan? Jihad kan berat tuh, ya kan? Kenapa? Harus mengorbankannya nyawa, harus mengorbankan harta, berat, tapi Allah suruh, ya udah kita harus pikul, ya kan? Kurban itu kan lumayan gede duitnya kan, 3,5 juta, 4 juta. Ya manusia secara nalurnya kan cinta harta, berat untuk melepaskan. Tapi apakah berat lantas tadi mendatangkan kemudahan? Enggak, harus begitu, ya. Nah, namun ya kemudahan itu bisa datang jika ada nasnya, jika ada ketentuannya, ya kan? Misalkan kata Nabi, sholatlah berdiri, jika tidak mampu duduk, jika tidak mampu boleh berbaring, begitu. Berarti emang ada kemudahan dalam berkorban. Itu yang dimintakan satu hewan, berapapun harganya itu nggak syarat, yang penting hewannya memenuhi syarat. Berarti kalau kita nggak bisa beli kambing yang 4 juta, ya boleh yang 3 juta, yang penting memenuhi syarat, kan begitu. Itu kan kemudahan juga kan, kemudahan dalam zakat. Yang dikenakan zakat pun yang memiliki harta jumlah tertentu, yang nggak sampai jumlah tersebut disebut dengan nisab, nggak dikenakan kewajiban, gitu. Ya. Haji pun bagi yang mampunya pun selain mampu harta untuk bekal dan ongkos, juga mampu fisik, ya kan? Kalau nggak mau fisik, ya nggak wajib juga. Harta ada cukup, fisiknya nggak mungkin, ya nggak wajib juga, nggak wajib juga, ya. Ini kan namanya keringanan-keringanan yang memang Allah Ta'ala syariatkan, yang disebut dengan rukhsah. Ya, tadi seperti orang musafir, boleh menjamak sholatnya, boleh mengqashar sholatnya, kan begitu ya. Nah, boleh menunda puasanya nanti diganti di waktu yang lain. Ya, wanita yang sedang hamil, ya boleh nggak puasa, ditunda puasanya nanti kalau sudah mampu. Ya, juga yang lagi menyusui dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, itu dalam bab ibadah ya yang sudah banyak kita ketahui. Ya. Nah, banyak sekali Al-Qur'an, ayat Quran dan hadis yang menunjukkan Allah Ta'ala menginginkan kemudahan. Dalam Al-Baqarah ayat 185, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini tegas banget nih. Karena kalimatnya yuridu, menginginkan. Yuridullahu bikumul yusra. Ini kalau kita uraikan huruf per huruf akan lebih jelas maknanya. Ya. Karena kalimat yuridullahu bikum, bukan lakum. Ya. Di sini pakainya bikum, bukan yuridu lakum. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau lakum itu untuk, kalau bikum itu bi artinya menempel. Ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan itu melekat pada dirimu. Nah, begitu mestinya. Ya. Jadi bukan Allah menginginkan kemudahan untukmu, bukan. Kalau seperti itu terjemahannya kurang tepat. Ya. Nah ini, maka nih, kalau saya terjemahannya kurang tepat nih. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini nggak tepat terjemahannya. Karena bukan lakum. Kalimatnya bikum, yuridullahu bikum, bukan lakum. Kalau lakum itu untukmu. Allah menginginkan kemudahan lakum, untukmu, itu lakum. Tapi ini bikum. Huruf ba dalam bahasa Arab menunjukkan menempel. Seperti wamsahu birusikum, maka tangan ini menempel di kepala, ya, menempel, melekat. Berarti Allah menginginkan kemudahan tersebut menempel pada dirimu, menempel seperti menempelnya takian di badan kita. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan menempel pada dirimu. Kan kalau untukmu bisa jadi yang kita dapat belum tentu ada di tangan kita.
Mungkin dia masih jauh posisinya, kan mungkin kan? Ya, ini air untuk saya, tapi nggak menempel pada saya. Nah itu bedanya bahasa Arab ya. Makanya kalau terjemahannya nggak memperhatikan huruf-huruf, jadi kurang pas. Kan saya baca terjemahannya, ya, Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu. Terjemahannya. Kalau kata terjemahannya kurang pas. Karena bukan lakum, tapi bikum. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan selalu menempel pada dirimu. Selalu karena bi. Ya, wala yuridu, dan tidak menginginkan bikumul usra, kesulitan menempel pada dirimu. Dalam An-Nisa 28, yuridullahu ay khaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan meringankan, yukhaffif ankum, menginginkan meringankan darimu. Jadi ada beban yang Allah berikan, kalau itu berat Allah ingin meringankan. Kenapa? Wa khuliqal insanu dha'ifa, karena memang manusia diciptakan lemah. Ya, seperti yang kita ketahui itu, semua pada tahu cerita syariatnya salat kan? Kan pertama kali 50 ya. Ya kan? Akhirnya Allah ganti dengan 5. Bayangkan kalau sampai 50 sehari. Yang 5 aja masih banyak yang ninggalin. Ya kan? Yang 5 masih banyak ninggalin. Begitu. Ya. Biasanya itu yang suka saya saksikan tuh tukang yang suka ninggalin sholat. Ya, tukang-tukang tuh ada ninggalin sholat. Saya tegur aja. Enggak saya tegur sih, saya ngobrol, saya diskusi. Cuma kalau saya pengen nanya doang sih ya. Pengen nanya aja nih ya. Mohon jangan tersinggung. Apa sih bang alasannya abang nggak sholat? Dalam itu. Kotor saat gitu katanya bajunya. Saya jelasin. Kotor tuh sama najis beda, saya bilang. Kotor belum tentu najis. Baju abang kena cat, kena oli, kena tanah, itu kotor, tapi nggak najis. Karena najis lain lagi, kena kencing, nah baru najis saya bilang. Kena kotoran baru najis. Jadi walaupun baju abang kena cat, kena oli, kena tanah, kena semen, nggak harus ganti baju, langsung aja sholat. Wah, boleh nggak apa-apa. Kalau emang alasannya malas ganti baju ya, kan tinggal wudhu doang, bang, selesai, beres. Saya bilang begitu. Ya kan, nah makanya saya sarankan tukang-tukang pakai baju lengan panjang. Jadi yang kotor bajunya bukan tangannya. Kalau tangannya kan repot dikerokin dulu, bersihin kan gitu kan. Ya, kayak lengan panjang, kayak sarung tangan. Nah, kan enak tuh kulitnya bersih. Ya kan, nanti pas wudhu tinggal lepas doang kan. Tapi kalau misalkan pakai tangan kosong kan karena tangannya ada catnya gitu kan. Maka kan ribet tuh kalau mau wudhu. Gitu. Apa ya bang sholat? Nah itu di Mesir. Ya, orang-orang begitu. Tukang-tukang sholat aja. Tinggal ditanya. Ada yang baju penuh dengan oli, ada benar sebelah itu. Emang tukang bengkel baju kena oli. Ya, emang sih kalau mau ganti bagusan lagi, saya bilang begitu kan. Kalau mau salin ya lebih bagus. Ini kan nyiapin baju dan sarung buat sholat bagus. Tapi kalau enggak apa-apa. Jangan jadi alasan kotor kagak sholat, saya bilang begitu. Nah, kita memang harus beraniin untuk dakwah tadi. Ya, Allah kasih kemudahan kok. Sholat nggak susah. Yang nggak boleh pakai najis kan gitu doang. Kotor boleh. Kalau masih ada bekasnya nggak boleh. Tapi kalau udah nggak ada bekasnya boleh. Contoh yang nggak ada bekasnya ya kalau najis cairan ya. Kan kalau kering berarti kan nguap tuh. Nah boleh. Tapi kalau masih ada bekasnya ya seperti kotoran, nah itu kan ada bekasnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, ya tergantung ya kalau najisnya cairan kemudian menguap misalkan, nah itu nggak apa-apa betul. Atau menyerap di tanah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kotorannya bukan cairan, nah itu tetap harus dibuang. Kotoran sapi kering ya tetap najis. Gitu. Gitu ya, begitu. Ya kan? Nah, jadi intinya masih ada bekasnya nggak? Nah, gitu. Kalau ada bekasnya nggak apa-apa, silakan. Ya sih, silakan begitu. Kalau ada bekasnya ya berarti statusnya masih najis. Kalau udah dicuci nggak hilang-hilang, nah udah nggak apa-apa silakan. Nah itu kan masuk mudah juga. Dapat itu cuci gitu kan,
bekasnya nggak hilang-hilang. Kan terkadang begitu ya. Ya kan, karena saking kuatnya kotoran tuh udah kucek apa. Ya memang zaman sekarang mungkin lebih mudah, udah banyak alat ya. Jenis deterjen yang menghilangkan noda gitu. Tapi kan konteks zaman dulu kan belum ada. Ya misalkan bekas tai cicak ya, itu susah hilangnya tuh. Udah kena tuh kuning ya, susah hilangnya tuh. Nah itu nggak apa-apa tuh. Nah, itu kan kemudahan juga, namanya maafuan. Termasuk kotoran-kotoran di jalan yang terbang, itu kan sudah dihindari. Ya, yang menempel di baju kita itu sangat mungkin kan? Ya, nah itu semua salah satu di antara bentuk keringanan. Ya. Wa yaj'aluhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim. Ya, dan Allah meletakkan atau meletakkan itu kan ibarat orang bawa benda diturunin, nah itu israhum, sesuatu yang membebani mereka, wal aglal, dan belenggu allati kanat alaihim, yang membelenggu mereka. Ini apa? Allah ingin memudahkan agar manusia dapat menjalankan perintah Allah Ta'ala. Nabi mengatakan inna dina yusrun, agama itu mudah, agama itu mudah, ini jangan dipersulit. Nah kemudahan itu bisa memang secara teks ada kemudahan, ada pilihan, seperti masalah puasa kan ya. Yang sudah lanjut usia nggak mampu boleh ganti fidyah. Nah, itu kan memang kemudahannya langsung dari syariat, langsung dari ya, teks Quran, atau kemudahan dari Nabi tadi ya, misalkan tentang tata cara sholat dan seterusnya. Bisa juga kemudahan itu adalah pendapat-pendapat ulama yang diakui yang beda pendapat. Nah, itu kita boleh juga ngambil yang lebih mudah selama ulama tersebut memang diakui kapasitas keilmuannya. Nah, namun tetap harus ya melihat tujuannya. Nah ini kita ambil yang mudahnya, jangan ambil yang susahnya. Ya, misalkan ya ada kasus yang datang ke saya, ya tiba-tiba orang datang, Ustaz, ada waktu nggak? Ya, apa? Ini ada orang mau nikah, bingung walinya siapa? Subhanallah, saya bingung juga. Nah orang udah kumpul di masjid, di musola, tapi pas mau nikah bingung walinya siapa. Ternyata nggak pakai penghulu, ya wajar. Kalau ada penghulu kan nggak mungkin, pasti udah ditetapkan satu walinya kan. Nggak mungkin penghulu datang walinya belum ketahuan siapa. Karena kan ketika daftar ketahuan nanti walinya siapa. Gitu. Ternyata memang nikahnya nggak pakai penghulu. Ya, saya urutin, emang bapaknya kemana? Udah nggak ada, kakaknya udah meninggal. Saudara yang laki-laki nggak ada. Gitu. Namanya udah nggak ada dong, nggak ada rumah. Ada janda, ada anaknya, ada, udah anak yang nikahin. Emang boleh Ustaz? Boleh saya bilang. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh, tapi mazhab yang lain mengatakan boleh. Nah begitu, ya kan? Jadi kita kasih yang mudah, jangan kasih yang susah. Ya, kasih yang mudah, jangan yang susah. Ada ibu nanya, Ustaz, saya dengan suami, insya Allah tahun ini ya, udah dapat apa namanya jatah untuk haji, tapi suami baru meninggal seminggu yang lalu. Ustaz, ini gimana Ustaz? Saya tetap berangkat haji atau batalin? Ya kan? Kan perempuan itu katanya harus iddah di rumah. Itu saya buka buku semua, saya cari, yang saya cari apa? Yang membolehkan. Bukan yang membolehkan, yang saya cari. Yang saya cari itu yang membolehkan. Nah, itu. Ya kan? Bukan yang nggak bolehkan. Karena kalau nggak bolehkan gampang, nggak boleh, udah selesai. Tapi kan orang ketika ada masalah kan mencari jalan keluar kan? Nyari jalan keluar kan? Nah, saya cari yang membolehkan. Ya. Nah, kalau nggak boleh kan gampang banget, nggak boleh, udah selesai, nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau memang ada ulama beda pendapat dan ulama yang dimaksud adalah ulama-ulama yang diakui keilmuannya, itu boleh bilang lebih mudah, nggak apa-apa. Karena Nabi sendiri dalam hadis ya, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrani illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman." Tidaklah Rasulullah diberikan pilihan antara dua perkara, melainkan beliau memilih yang lebih mudah selama itu tidak dosa. Ya. Namun
Cara memilihnya apa? Sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Nah, itu poinnya. Poinnya gitu ya. Jadi alasan memilihnya karena kemampuan, bukan kemauan. Kenapa? Karena kalau kemauan cenderung mengikuti hawa nafsu. Kalau kemampuan, kan memang faktanya begitu. Bukan karena hawa nafsu kan? Emang mampunya ini, nah begitu. Berarti kemampuan, bukan kemauan. Memang alasan pertama memilih pendapat itu adalah kuatnya dalil. Itu alasan pertama. Ya, mana dalil yang lebih kuat itu yang harus diambil. Itu prinsipnya tentu. Kenapa? Karena dalil itu kan fondasi. Fondasi. Berarti yang fondasi yang lebih kuat itu yang kita ambil. Karena lebih kokoh. Tapi dalam kondisi tertentu, ya, yang kita ambil bukan yang lebih kuat, tapi yang kita bisa. Yang kita bisa. Ya. Kalau yang kita mau nggak boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita milih yang mudah karena mau, nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita memilih yang lebih mudah karena itu yang kita bisa, nah itu boleh. Yang pesanan itu boleh. Apalagi pesanan, gitu ya, paham ya? Jadi kalau kita memilih yang mudah karena itu yang kita bisa, nah itu boleh. Tapi kalau kita memilih pendapat yang lebih mudah karena itu yang kita mau, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena berarti ikut hawa nafsu, bukan ikut kebenaran. Itu poinnya ya. Ya, karena ya kalau kita milih yang mudah-mudah ikut hawa nafsu ya, jadi nggak ada taklif lagi kan, nggak ada bebanan lagi. Ya, nilai kepatuhan jadi berkurang. Kenapa? Karena dia sendiri yang menentukan apa yang dia mau, kan begitu. Jadi kan kalau dia sendiri yang menentukan apa yang dia mau, jadi dia dong Tuhannya. Ya, kecuali memang Allah langsung yang memberikan kebebasan memilih. Nah, itu lain lagi. Contohnya kafaroh. Ya, kafaroh melanggar janji, melanggar sumpah, melanggar nazar. Ya, nah, itu kan ada 3. Memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian. Ini bebas milih yang mana. Nah, karena Allah yang kasih kebebasan untuk milih. Nah, begitu. Ya, silakan. Artinya apa? Walaupun uangnya banyak bisa beli budak, kan budak pasti lebih mahal kan? Tapi dia milih kasih makan 10 orang miskin, ya boleh. Kenapa? Karena Allah kasih pilihannya bebas. Nah, begitu. Ya, tapi ada juga pilihan bertingkat. Ada pilihan bertingkat. Dalam ayat yang sama tentang kafarah tadi. Ya, baru kalau kamu tidak bisa memerdekakan budak, atau tidak bisa ngasih makan 10 miskin, atau tidak bisa ngasih pakaian untuk 10 miskin, maka puasa. Tuh, gitu. Itu kalau dalam bertingkat tuh. Berarti orang yang nggak punya harta, memilih puasa. Sama kayak haji, dam. Ya kan? Dam itu kan dengan kambing. Ya kan? Nah, yang nggak mampu karena nggak punya harta, ya puasa. Begitu. Aman lam yajid fasyamu salasati ayamin paman lam yajid. Tapi kalau uangnya ada, milih puasa kagak boleh. Ini yang saya nggak tahu di jamaah haji ini. Karena saya lihat di berita, sekian jamaah haji milih bayar dam, sekian jamaah haji milih puasa. Nah, saya nggak tahu tuh alasan milihnya apa tuh. Yang pasti berdasarkan teks Al-Quran kalimatnya paman lam yajid fasyamu salasati ayam. Barang siapa yang tidak menemukan atau tidak memiliki harta ya untuk membayar dam, baru boleh pilih puasa. Itu pilihan bertingkat namanya itu, nggak pilihan bebas dan bertingkat ya. Jadi nggak boleh langsung milih puasa, puasa aja dah. Kalau bayar dam nggak di sana, nah lain lagi itu, kalau itu lain lagi itu ya. Nah, kalau itu masalah di mana bayar damnya kan, ya kan. Nah, memang ada 2 pendapat. Ada yang mengharuskan bayar dam di tanah suci, ada yang membolehkan ya, membayar dam dimanapun di luar tanah suci. Itu memang fakta ilmiahnya ada. Ya, ikhtilaf dari bukan yang baru ya, yang saya buka emang udah lama. Yang benar-benar mengharuskan itu mazhab Syafi'i.
Nah, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki membolehkan menyembelih dam di luar kota Mekah. Adapun mazhab Imam Ahmad membedakan antara dam haji dengan dam dam inian, dam pelanggaran. Kalau dam haji harus di Mekah, tapi kalau dam pelanggaran boleh di luar Mekah, gitu. Ya kan, seperti itu. Itu yang fakta ilmiahnya. Nah, gimana kita milihnya? Tadi kita milih berdasarkan kuatnya dalil, itu kan, ya kan. Nah, nggak pakai ihram. Oh enggak, kalau itu bukan dam doang, batal hajinya. Nah, enak lagi batal hajinya, bukan dam doang, batal hajinya. Batal hajinya nanti haji lagi tahun depan. Batal hajinya kalau itu bukan dam doang, batal hajinya ya, beda lagi. Gitu. Nah, jadi kalau saya mau milih yang mana nih? Milih bayar dam di Mekah atau milih bayar dam di Indonesia misalkan. Memang kalau untuk orang awam itu kan nggak bisa mengkaji mana dalil yang lebih kuat kan, nggak punya kapasitas untuk meneliti mana pendapat yang lebih kuat. Gitu. Nah, dalam hal ini dia boleh memilih pendapat yang hatinya merasa tenang. Nah, begitu. Itu alat ukurnya itu. Iya, itu menurut ya penjelasan dari Kementerian Haji. Tapi kalau fatwa MUI nggak boleh. Enggak masalah kalau kontradiksi. Dalam bab ilmiah, kontradiksi hal yang biasa. Hal yang biasa ya. Perbedaan pendapat dalam ilmiah itu biasa gitu. Ya. MUI berdasarkan ijtihadnya, karena kan tadi MUI itu kan ikut dalil kan? Ikut dalil. Berdasarkan ijtihadnya, dalil yang mereka kaji menyimpulkan wajib di Mekah. Kan begitu kan? Nah, kalau Kemenang itu memang nggak punya kewenangan berfatwa, karena dia lebih kepada sifatnya administrasi, ya kan? Nah, karena dia melihat memang di Indonesia MUI mengatakan wajib, sementara Ormas Muhammadiyah mengatakan boleh, lalu Kemenang membebaskan. Nah, begitu. Gitu ya, membebaskan. Kemenang nggak mengarahkan, kagak, ya. Jadi biar nggak semuanya itu di sumber di sana. Kan orang kita Indonesia yang butuh jadi itu juga banyak. Nah, itu kalau MUI jawabnya begini, itu berarti bukan lagi masalah hukum, masalah teknis. Dipotongnya di sana, dagingnya dibawa ke sini. Nah, itu boleh. Begitu. Kenapa? Karena pemotongannya itu ibadahnya. Nah, perkara itu bilang, ini nggak masalah tajwid taisir, tapi masalah yang harus kita usahakan mampu. Nah, begitu. Ya kan, kami lihat tadi kan? Nah, itu makanya harus kita usahakan, yang gitu kan? Harus kita usahakan. Jadi jangan langsung, udah gampang aja, nggak boleh. Ya kan? Ya iyalah. Ya, makanya kan pola pikirnya beda ya. Pola pikir beda. Ya. Kalau yang saya pelajari, pendapat yang membolehkan itu rojihnya berdasarkan maslahat. Pendapat yang nggak membolehkan rojihnya berdasarkan kuatnya dalil. Nah, begitu bedanya. Dan secara ilmiah dua-duanya boleh, sah. Sah secara ilmiah kan begitu. Kenapa? Karena ada rujukannya. Oke. Nah, kalau kita mau yang jadi gini, ini sah. Tapi kalau yang mau lebih hati-hati, artinya kenapa hati-hati begini? Menyembelih di Mekah semua sepakat boleh. Nggak ada yang mengatakan. Tapi menyembelih di Mekah ulama beda pendapat. Nah, ya tentu yang lebih aman yang ulama sepakat kan begitu. Lebih aman kan, lebih menenangkan. Misalkan saya ambil contoh nih yang pernah saya amalkan. Misalkan ketika nikah, saya ada di Mesir. Calon istri saya saat itu ada di Indonesia. Ya kan? Nah, teman lebih memilih nikah lewat telepon. Ya. Saya lebih memilih menikah dengan cara memberikan kuasa kepada orang lain untuk menerima akad nikah saya. Saya kasih kuasa. Saya bikin surat kuasa untuk menerima akad nikah Fulana binti Fulan untuk saya. Nah, begitu.
Kenapa saya pilih ini? Karena yang ini ulama nggak beda pendapat tentang kebolehannya. Ya, akan nikah boleh diwakilkan, baik wali ataupun ya calon mempelai laki boleh diwakilkan. Sementara lewat telepon ulama beda pendapat. Ada yang menganggap tidak satu majlis, gitu kan? Walaupun satu waktu, tapi nggak satu tempat. Nah, maka saya memilih pendapat yang ulama semua setuju, tanpa menyalahkan yang lain. Makanya prinsipnya buat orang awam yang tidak memiliki kemampuan memilih dengan dalil, itu apa? Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya hatimu, mana yang lebih kamu tenang dan nyaman. Nah, begitu. Ya kan? Jadi kan kalau insya Allah kalau udah bertanya kepada hati masing-masing, insya Allah bisa mutusin ya. Gitu. Mana yang membuat hatimu lebih nyaman, itulah kerjakan. Kata Nabi begitu. Ya kan? Istafti qalbak, minta patah pada hatimu. Ya kan, kalau orang awam kan nggak punya kemampuan buat memilah-milih dalil kan, yang lebih kuat, ya repot dong, masa semuanya harus sekolah di syariah. Ya kan kagak kan, gitu. Masa semuanya harus kuliah syariah, ya nggak mungkin kan. Ya ini pedagang, ya udah biarin dagang kan gitu. Ini udah biarin pedagang, pegawai, nggak harus kuliah syariah semua. Ya kan, cukuplah sebagian orang yang menguasai hukum Islam yang bisa jadi rujukan gitu. Ya, selebihnya istafti qalbak ya. Jadi kalau kita menemukan perbedaan pendapat kan untuk saat ini insya Allah ya, kita percayalah Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, Ormas MUI itu kan memang ulama-ulamanya dapat dipercaya. Ya. Kita kenal ya ulama-ulamanya itu kapasitas kita percaya. Dan sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat, itu semua sah perbedaannya. Nah, nanti kembali mana? Istafti qalbak. Nah, begitu aja udah. Ya kan? Kita lebih tenang yang mana nih ikutnya gitu. Ya, saya lebih nyaman yang ini, hati saya mengatakan demikian. Nah, boleh, nggak apa-apa ya, boleh ya, karena kan ketenangan hati itu sangat penting ya, sehingga ketika kita mengamalkan sesuatu kita merasa tenang. Saya di Mekah aja lah, ya kan, saya lebih yakin, ya udah silakan. Memang nanti disempurnakan tugas negara tuh, daging dam tadi dibawa ke Indonesia, itu tugas negara. Kenapa? Karena numpuk di sana jutaan kambing, jutaan bukan ribuan lagi, ya kan? Gitu. Nah, ini tugas negara. Tapi tidak gara-gara fatwa itu, sekarang banyak jemaah haji yang bayar di Indonesia, tidak semua. Tahun ini ya, kalau saya lihat infonya itu hampir setengahnya. Sekarang bayar di sana. Kalau yang saya baca di beritanya nggak sampai setengah. 40-60 juga. Ya nggak sampai setengah, tetap masih lebih banyak yang bayar dam di sana, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ada, iya. Ya kan kita nggak tahu motivasinya apa kan? Artinya motivasi dia bayar dam di Indonesia itu apa kan kita nggak tahu. Ya, kalau mau tahu bikin riset ya. Tinggal bikin riset kan, bikin riset, kirim ke jamaah haji, polling kan bisa kan? Gitu ya. Nah, jadi dari Kementerian Haji bikin polling atau MUI bikin polling ya, dikasih linknya ke jamaah haji, ya kan, bayar dam di mana? Ini Mekah, alasannya apa? Nah, mungkin bisa aja kan bikin riset. Nah, itu kan lebih akurat ya, dan kayaknya nggak terlalu sulit ya, gitu ya. Nah, itu bisa. Ya, jadi kita boleh mengambil yang mudah, tapi tadi dengan ketentuan, bukan karena mau, tapi karena itu yang kita mampu. Nah, begitu. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita mampunya ini yang kita kerjakan. Tapi sebelum itu ikuti pendapat yang dalilnya lebih kuat. Nah, tentu untuk mengetahui berarti hanya ahlinya yang bisa mengatakan ini lebih kuat. Nah, orang awam ikut apa? Tadi istafti qalbak. Tanyalah hatinya, lebih menenangkan yang mana. Nah, begitu. Ya kan? Ya, saya malah lebih tenang ini deh, nah ayo silahkan. Seperti itu ya. Nah, itu semua bentuk kemudahan namanya, bentuk kemudahan ya. Jadi memang Islam menginginkan kemudahan. Kenapa? Agar orang mudah untuk taat ya, karena kalau dikasih yang sulit cenderung nolak, begitu ya. Itu kan memang sifat manusia begitu ya, dikasih yang sulit cenderung nolak kan. Tapi kalau dikasih mudah, insya Allah akan lebih mudah lagi untuk taat gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Seperti biasa ya, sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan kami silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
apakah mungkin lebih baik untuk kondisi seperti ini kan kalau yang offline itu ada di tempat. Kalau secara online kemudian daripada menguasakan orang lain untuk makan ya online Video call, ya. video call maksudnya. Ya, yang kedua hukum itu tadi saya ikuti ada yang boleh, ada yang sebetulnya ada menurut sore itu yang sifatnya wajib. Oke, baik. Yang kedua ada yang sifatnya haram. Iya. Baik. Pertama masalah nikah, ya kan. Tadi kan saya katakan kalau yang pasti ya, yang pasti nih satu majelis. Nah, baru nanti perbedaannya yang dikatakan satu majelis itu apakah satu waktu dan satu tempat, ataukah satu waktu lain tempat dianggap satu majelis. Nah, kan begitu. Berarti kan kalau online berarti kan satu waktu lain tempat. Ya kan? Nah, hal seperti ini ulama berselisih pendapat. Kalau yang mengatakan dikatakan satu majelis harus satu waktu satu tempat, ya berarti kalau online nggak bisa. Gitu kan? Online nggak bisa. Ya, tapi kalau mengatakan nggak apa-apa satu waktu lain tempat, gitu. Nah, berarti kan itu pendapat yang membolehkan kan gitu. Nah, adapun memberikan puasa, ya semua juga sepakat boleh. Karena dalam bab muamalah, sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri boleh kita wakilkan kepada orang lain. Gitu. Nah, saya lebih nyaman itu. Kenapa? Karena semua ulama sepakat. Nah, kan istati kolbak dari kan. Nah, saya lebih nyaman ini. Kenapa? Karena ulama semua membolehkan. Berarti semua ulama akan mengatakan nikah saya sah. Gitu kan? Tapi kalau saya memilih online, nanti ada ulama yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Nah, kan jadi nggak nyaman kan? Nah, itu mas alasannya gitu. Nah, solusi lain, kalau memang hanya ingin menyaksikan, tetap video call-nya hidup, tapi nanti yang ijab kabulnya wakilnya. Nah, gitu. Kalau saya bukan video call, telepon aja. Hanya zaman itu belum ada video call. Karena tahun 2003 itu belum ada WA dan sejenisnya. Ya. Bahkan telepon aja belum ada telepon internet, masih telepon biasa yang SLJJ ya. Apa SLI ya, kalau orang lagi SLI ya. Mahalnya tuh, mahal banget SLI. Ya kan, nggak tahu berapa ratus ribu habis tuh berapa menit doang. Ya, karena emang saya minta pas akan nikah saya mendengar bukan menyaksikan gitu. Jadi saya dengar memang. Ya, bahkan penghulunya konfirmasi dulu ke saya memastikan benar, ya kan? Anda sudah mewakilkan Fulan bin Fulan untuk menakar. Ya, benar saya bilang. Udah habis itu penghulu nikahin. Yang menerima akarnya abang saya wakilkan. Saya bikin surat kuasa resmi, saya kirim ke Indonesia ya sebagai dokumen begitu. Buat saya itu lebih menenangkan. Gitu. Teman saya enggak, dia telepon nikah, jadi calon mertuanya bapak perempuan nikahin, nah telepon, ya silakan, saya nggak menyalahkan, enggak, ya, cuma buat saya tadi istafti kolbak, saya lebih nyaman yang ini, nah begitu, ya, silakan juga nggak apa-apa, kalau mau pakai video call boleh-boleh aja, prinsipnya adalah apa yang kita lakukan itu ada rujukannya dari orang yang dapat dipercaya, itu aja prinsipnya. Ya, karena bagi orang awam referensi itu adalah fatwa ulama, tapi bagi ulama referensinya dalil. Nah, begitu urutannya, gitu ya. Bagi orang awam itu referensinya bukan qala ta'ala. Kenapa? Karena dia nggak bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran. Ya, referensinya penjelasan ulama. Ini perkataan Imam Syafi'i, nah begitu. Boleh nggak apa-apa. Misalkan ulama-ulama di Indonesia kita percaya ilmunya, boleh kita jadi rujukan, nggak apa-apa, silakan. Ya silakan ya, atau lembaga yang memang di situ ulama semua, kayak MUI kan ulama semua tuh, boleh jadi pegangan, itu bakal lebih aman. Kenapa? Karena di situ ulama semua kumpul ya, beristihad, berdiskusi ya, dikeluarkanlah fatwa gitu ya. Jadi tadi ya boleh aja, silakan, nggak apa-apa, boleh ya kalau mau video call, karena memang ada pendapat yang membolehkan ya. Nah, tapi kalau buat saya lebih merasa nyaman dengan mewakilkan. Terus yang kedua masalah rosa ya. Iya. Rosa itu ada yang wajib diambil. Wajib diambil. Contohnya apa? Ketika seorang
dalam keadaan lapar bisa terancam mati kalau nggak makan, tapi yang ada yang haram, nah itu wajib makan. Kenapa? Karena menjaga nyawa hukumnya wajib. Ini kalau dia nggak makan mati nih, udah kelaparan banget, tapi yang di depannya haram, ya udah makan, wajib tuh. Tapi makanya sekedarnya aja buat ngilangin lapar. Itu yang contoh yang wajib. Kalau yang haram itu nggak ada. Kalau rosa haram bukan rosa namanya, nggak boleh diambil. Ya, bukan rosa namanya. Itu namanya dia dalam kondisi tidak butuh rosa, haram ngambil, benar. Ada dia dalam kondisi tidak butuh rosa, nah dia nggak boleh ngambil. Kita dalam kondisi normal, ya sholat seperti biasa, nggak boleh ngambil rosa. Ya kan? Kita lagi kondisi normal, ya kita nggak boleh puasanya besok aja. Oh sakit enggak, musafir enggak tuh. Jadi bukan rosa yang haram, tapi orangnya dalam kondisi nggak butuh rosa itu. Gitu ya. Ada rosa yang lebih baik diambil daripada enggak. Apa contohnya? Qashar sholat bagi musafir. Itu lebih baik diambil. Yang lebih baik diambil daripada tidak. Jadi kalau kita musafir itu lebih baik sholatnya di qashar daripada jamaah. Karena yang mengatakan tasaddaqatun tasaddaqa biha Allah. Ini sedekah yang Allah kasih. Itu contoh yang diambil lebih baik. Ya, tapi kalau haram diambil bukan rosa yang haram, tapi si A-nya ini dalam kondisi tidak butuh rosa, dalam kondisi sehat, ya nggak boleh nanti saya puasa besok aja, ya nggak boleh ngambil, nggak ada rosa baginya, gitu. Meskipun perjalanannya nggak sulit. Gimana? Meskipun perjalanannya Nah, di sini ulama menyimpulkan bahwasanya yang menjadi alat ukurnya bukan tingkat kesulitannya, tapi jaraknya. Kenapa demikian? Karena tingkat kesulitan itu relatif. Jadi sudah jadi alat ukur kan? Tapi kalau jarak kan jelas terukur. Nah itu. Jadi walaupun dia nggak ada kesulitan masih boleh. Nah itu kalau untuk safar ya, gitu ya. Jadi alasan safarnya bukan karena capeknya. Jadi kalau zaman sekarang ya bisa jadi katakan nggak seberapa capek ya. Iya kan ya, iya. Iya, karena safarnya. Ya misalkan kalau kita mudik nyaman ya ngapain batalin daripada tak kodok, nah kan begitu ya, betul kan? Nah iya, buat apa saya batalin puasa, ya kan? Toh cuma 12 jam doang di perjalanan, nah daripada nanti saya ganti, betul, nggak apa-apa. Karena aku ini mengatakan wa antasumu khairul lakum, kalau bisa puasa lebih baik, nah begitu. Artinya dibolehkan tuh nggak puasa, tapi kalau bisa puasa lebih baik, begitu. Ya. Nah ini berarti kalau contoh yang lebih baik nggak diambil, nah lain lagi sebaliknya kan? Beda dengan sholat ya, tidak ada yang lebih baik diambil, ada yang lebih baik tidak diambil, begitu. Ya kenapa? Ya kalau kamu mampu. Ketika saya pulang dari Mesir tuh bulan Ramadan, ya, bareng teman saya milih puasa, saya milih nggak puasa. Kenapa? Karena saya repot, ada anak 2 harus saya urus, capek juga kan? Saya milih nggak puasa. Kenapa? Karena panjang banget jamnya. Kebetulan kita ke arah timur, jadi tambah lama. Gitu ya, udah saya milih apa? Bingung, saya milih puasa ya. Itu puasa? Iya, harus. Dia milih puasa itu, pulang dari Mesir. Puasa dia, saya nggak puasa. Saya milih nggak puasa, saya bilang. Nanti kalau saya puasa, saya nggak ada tenaga buat jalan. Tahu sendiri bandara kan luas banget. Ya, bandara kan luas banget di mana-mana. Nggak sanggup saya kalau puasa, saya bilang. Gitu. Ya, misalnya kejawab ya. Silakan ada lagi. Ada lagi. Ya. Dua pertanyaan dari tambahan. Ya, silakan. Tambah soal itu petunjuk SY. Iya. Kalau case-nya haji kan, Iya. kan nggak tahu kalau sekarang di sini ya. Melibat juga kalau dulu agak bersih itu ada, kemudian dia menggantikan orang lain, nyuruh orang lain. Iya. Dibadakan. Iya. Nah, ini apakah itu? Boleh kalau badak. Nah. Orang yang menggunakan dia, kalau sekarang dokter dia tidak perlu puasa Ramadan. Sementara dalam artinya dia ini puasa dan nanti juga banyak lah. Jadi gimana? Apakah kita harus mengikuti saran dokter? Kita puasa Ramadan. Oke. Baik. Pertama, ibadah haji sebagian ada yang boleh dibadakan, ada yang tidak. Contoh yang tidak, ya, itu apa? Wukuf di Arafah, itu nggak bisa dibadakan. Nggak bisa ya. Tawaf sa'i, itu nggak bisa dibadakan.
Nah kalau lempar jumroh masih bisa dibadalkan. Ya, mungkin dia fisiknya kurang kuat kalau harus desak-desakan, gitu ya. Nah itu masih boleh dibadalkan, gitu ya. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak tentunya, seperti itu. Yang tidak boleh, yang mana? Ya emang kehadiran fisik. Nah itu intinya. Kan kalau hukum kan kehadiran fisik ya. Nah kehadiran fisik kan nggak bisa diwakilkan, gitu. Ya kan? Nah kalau lempar jumroh, itu kan bukan kehadiran fisiknya yang dibutuhkan, tapi lempar batunya, gitu. Maka termasuk yang boleh dibadalkan. Jadi ada yang boleh dan enggak, gitu ya, seperti itu. Ya, betul, dalam bab haji banyak banget kemudahan. Makanya ulama pun terus beristihad tuh. Ya kan, misalkan nih, sekarang jamaah haji banyak banget ya. Ini kalau bermalam di Muzdalifah dipaksain, ibaratnya macet kan gitu kan. Ya kan? Akhirnya ya, ulama beristihad. Jadi kalau bermalam cuma beberapa waktu aja sambil lewat udah dianggap bermalam, kan begitu. Ya kan, dan seterusnya ya. Bahkan kalau misalkan mabit di Mina nggak ada tempat, ya itu nggak apa-apa nggak mabit. Nah itu sampai ada seperti itu. Banyak yang saya baca, walaupun ya tentu karena hal-hal yang sifatnya ijtihad, beda pendapat itu sangat berpotensi ya. Pokoknya kalau permasalahan itu dasarnya ijtihad ya, nah itu potensi perbedaan pendapat sangat mungkin. Jadi kita nggak usah heran ya, ada yang boleh kadang enggak, itu hal yang umum. Kenapa? Beda sudut pandang, gitu. Ya. Ada yang tetap mengharuskan ya, nggak bisa, nah, harus tetap malam di Muzdalifah. Nah, kalau zaman saya haji bukan hanya bermalam, emang ngumpulin kerikil di Muzdalifah, ngumpulin kerikil. Ya, haji tahun 98 berhenti, memang ngumpulin kerikil, ngumpulin. Sebelum jam 12 malam, kita belum jalan, di situ aja udah. Ingat saya itu, ya kan, bisa berhenti, turun kita dari bis, ngumpulin kerikil itu, bawa kantong, ya kan, buat jumrah besok pagi tuh, gitu. Tahun 98 tuh, ya kan. Nah, itu tahun 2003, tahun 2001 saya haji lagi, sama masih seperti itu. Nah, kalau sekarang kayaknya udah agak sulit ya, karena jamaah haji udah lebih sejuta berapa gitu guys, lebih sejuta orang, subhanallah. Ya kan, gitu. Nah itu kan sementara luasnya Muzdalifah, luasnya Arafah kan nggak bisa bertambah, nggak bisa bertambah kan, gitu. Ya, makanya kenapa haji itu ngantrinya lama ya, karena ya selain jumlah umat Islam terus bertambah, kan jumlah Islam bertambah terus, ya. Nah itu makanya ya, yang udah haji nggak usah haji lah, ya nggak usah haji 2 kali lah ya, nggak usah, cukup sekali aja. Biar yang lain belum haji sempet, ya nggak usah lah. Walaupun uangnya banyak nggak usah lah, ya kan. Mendingan uangnya buat yang lain aja lah, buat kasih fakir miskin. Kan kadang ada orang haji lagi, kan begitu. Jangan. Kenapa ya? Ngurangin kuota orang yang belum haji, ya kan? Ya, itu malah menyulitkan orang lain jadinya. Ya mah, menyulitkan. Baik ya mas sekalian, Allah Taala. Oh yang diabetes ya, oh iya baik, ya kan? Yang diabetes tadi kalau kata dokter nggak boleh puasa, mana lebih baik dia tetap puasa atau tidak? Tadi kembali ke dianya aja kalau menurut saya. Kalau ternyata dia puasa nggak ada masalah, silakan. Tapi kalau ada masalah, jangan puasa. Gitu. Karena kan yang punya diri yang lebih mengetahui. Dokter itu kan ibaratnya dari luar kan. Gitu. Kan kadang orang karena niatnya kuat, ternyata nggak ada apa-apa. Kan mungkin juga kan? Seperti itu ya. Kan mungkin juga. Bahkan bukan mungkin. Banyak orang-orang ya lanjut usia tuh, Bapak puasa? Iya. Nggak apa-apa. Ya udah silakan. Segitu. Ya kalau emang dibilang nggak ada masalah ya silakan gitu ya. Karena kan yang punya diri yang tahu. Karena kan terkadang keinginan kuat itu bisa mengalahkan segala-galanya. Gitu ya. Itu kan mungkin kan. Makanya banyak orang yang udah lanjut masih tetap milih puasa. Padahal secara medis sebenarnya dia udah boleh nggak puasa. Sudah boleh nggak puasa secara medis ya. Tapi dia tetap ingin nggak apa-apa silakan. Begitu. Karena yang punya diri yang lebih tahu ya. Jadi nanti silakan yang memutuskan yang punya diri. Ya kalau dia mau ikut saran dokter boleh, karena dokter tentu berkata juga berdasarkan penelitian ya, enggak. Makanya bang dalam fikih itu sebaiknya dokternya muslim juga. Nah, kalau yang nggak muslim jangan-jangan emang dia nggak pengen kita puasa. Nah, itu repotnya tuh. Itu repotnya kan mungkin aja kan? Mungkin aja. Nah, makanya sebaiknya dokter itu muslim. Usahakan ya. Karena kalau dokter nggak muslim khawatir ya dia emang ingin kita nggak puasa. Kan mungkin aja.
Mungkin kan? Nah itu. Mungkin kan? Ya makanya usahakan dokternya yang muslim gitu ya, supaya dia ketika memberikan pendapat ya tidak ada niat yang tidak baik tentunya, begitu. Usahakan ya. Ya, itu kan kita hanya jaga-jaga aja. Tapi kalau kata dokternya, Bapak jangan puasa, ya udah nggak apa-apa. Karena kan Al-Quran juga bilang yang sakit boleh nggak puasa, gitu ya. Tapi kalau masih merasa sanggup, ya silakan. Karena yang punya diri yang lebih tahu dan dapat merasakan. Demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi lain kesempatan. Mudah-mudahan kata kita pelajari bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Iya karena Abu Dua iya karena setara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah. Wahaqqiqna bittaqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'uluman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.